Perkenalkan, kami dari kelompok A3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil student project kami yang berjudul Technology and Learning in Medical Education. Selamat menyaksikan. Baik, perkenalkan nama saya Iputu Eka Widiatnyana Putra dengan 3 digit NIM terakhir 061. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan terkait dengan latar belakang khususnya. Ada 3 poin latar belakang mengapa kami mengkaji hal ini dalam student project kami, yakni yang pertama perkembangan teknologi yang sudah semakin pesat. Diketahui bersama bahwasannya pemerintah saat ini sudah mulai menggalakkan penggunaan teknologi, dikarenakan Indonesia sudah mulai menyongsong ke era industri 5.0. Maka dari itu, teknologi sudah menjadi teman bagi kami semua. Bahkan pekerjaan kami sudah diambil alih oleh teknologi tersebut dan kami hanya mengelola. Maka dari itu, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat ini, tidak jarang bahwasannya hampir seluruh mahasiswa ataupun masyarakat Indonesia sudah memiliki handphone ataupun gadget di tangannya. Adapun alasan yang kedua yakni mengenai orientasi mahasiswa yang sudah mulai berfokus pada AI. Dengan perkembangan teknologi tentunya juga berkembang AI atau Artificial Intelligence. Tentunya banyaknya masyarakat yang menggunakan AI untuk kepentingan-kepentingan seperti mengedit foto, mengerjakan tugas, dan sebagainya. Tentunya hal ini akan mempermudah mereka, akan mengefektifkan waktu mereka, yang dimana hal ini juga menyangkut pada poin ketiga latar belakang kami, yakni padatnya jadwal perkuliahan, khususnya pada mahasiswa kedokteran. Maka dengan padatnya jadwal tentunya mereka harus mulai mengefisienkan waktu mereka harus mengatur waktu mereka dengan sesingkat-singkatnya agar segala pekerjaan mereka dapat terselesaikan. Maka dari itu, banyaknya mahasiswa yang mulai mengambil alternatif atau jalan alternatif dengan menggunakan AI dalam langkah untuk menyelesaikan tugas mereka. Maka dari itu, ketiga poin hal ini menjadi latar belakang yang kuat mengapa kami mengkaji hal ini dalam student project kami. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niko Mangdia Prameswari dengan 3 digit NIM akhir 049. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai rumusan masalah dan tujuan penulisan dari student project ini. Baik, rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana tingkat urgensi penggunaan AI atau Artificial Intelligence dalam pendidikan kedokteran pada zaman sekarang. Yang kedua, bagaimana peranan AI atau Artificial Intelligence dapat diimplementasikan pada pendidikan kedokteran. Dan yang ketiga, bagaimana dampak dari penggunaan AI atau Artificial Intelligence terhadap pendidikan di bidang kedokteran. Selanjutnya, untuk tujuan penulisannya, yang pertama, untuk mengetahui seberapa besar tingkat urgensi penggunaan AI atau Artificial Intelligence dalam pendidikan kedokteran pada zaman sekarang. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana peranan AI atau Artificial Intelligence dapat diimplementasikan pada pendidikan kedokteran. Dan yang ketiga, untuk memahami dampak penggunaan AI atau Artificial Intelligence terhadap pendidikan di bidang kedokteran. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ikade Winda Brahmana dengan 3 digit NIM terakhir 055. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai manfaat yang dapat diperoleh dari latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan yang sudah dipaparkan tadi. Pertama, kepada dosen, dokter, dan tenaga pendidikan dapat menambah wawasan mengenai peranan penggunaan AI sebagai teknologi enhanced learning. Yang kedua, kepada mahasiswa sendiri dapat mengetahui dan mengimplementasikan peranan AI dalam membantu proses pembelajaran di pendidikan kedokteran. Dan yang ketiga, kepada masyarakat umum dapat memberikan pengetahuan atau wawasan yang lebih dalam mengenai AI. Perkenalkan, nama saya Diza Devi Syakristanti Rusdiana dengan 3 digit NIM terakhir 067. Di sini, saya akan menjelaskan tentang urgensi penggunaan AI di dalam dunia pendidikan kesehatan. Di era digital pada masa saat ini, perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat memainkan peranan yang sangat penting, terutama di dalam bidang pendidikan kedokteran. Keterbatasan waktu, jarak, tenaga, dan pengetahuan adalah beberapa masalah yang dapat menghambat sistem penyelenggaraan pendidikan dokter. Walaupun setiap individu dan kelompok telah memainkan perannya masing-masing, namun masih terdapat beberapa batasan-batasan yang dapat menghambat sistem penyelenggaraan pendidikan, khususnya di dalam pendidikan kedokteran.
Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Renata Mawardani atau biasa dipanggil Renata dengan 3 digit NIM terakhir saya yaitu 069. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini diperlukan AI yang dapat mempermudahkan dan menjadi solusi masalah sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Penyelenggaraan sistem media pembelajaran dalam pendidikan dokter dengan menggunakan AI sangat dibutuhkan guna membantu proses belajar mengajar agar dapat berjalan dengan efektif. Apabila sistem pembelajaran dijalankan dengan efektif, hal ini nantinya dapat menghasilkan dokter-dokter yang berkualitas yang akan bermanfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri, namun untuk masyarakat luas. Tentu saja ini akan menghasilkan insan-insan kesehatan yang unggul untuk masa depan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Putu Hema Safitadita dengan 3 digit NIM terakhir 053. Implementasi penggunaan AI dalam pendidikan kesehatan. Kesehatan adalah aspek krusial dalam aktivitas harian manusia. Kemajuan teknologi kesehatan dan penerapan kecerdasan buatan atau AI secara signifikan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran dalam pendidikan kesehatan. Indonesia perlu mempersiapkan diri untuk era Society 5.0 yang merupakan kehidupan masyarakat dengan manusia sebagai pusatnya dan berbasis teknologi yang diluncurkan oleh Jepang. Persiapan ini penting untuk meningkatkan kualifikasi sumber daya manusia atau SDM dan menciptakan tenaga kesehatan yang unggul di masa depan. Baik, perkenalkan, nama saya Kadek Adelia Safira Putri Sujana dengan 3 digit NIM terakhir 071. Peran AI dalam sistem pembelajaran dapat mempermudah mahasiswa dalam menggali informasi dengan cepat dan menyesuaikan tingkat pemahaman sesuai kebutuhan individu. Penerapan AI mengharuskan bidang pendidikan beradaptasi dalam berkolaborasi dan memecahkan masalah akademik. AI dapat berfungsi sebagai mentor virtual yang dimana mirip sebagai seorang guru atau tutor, membantu mahasiswa dalam aktivitas belajar mandiri atau independent learning. Selain itu, AI dapat berperan sebagai asisten suara, memungkinkan mahasiswa untuk belajar tanpa harus membaca secara langsung. AI juga dapat digunakan untuk menerjemahkan jurnal atau artikel, serta memberikan ringkasan atau abstrak dari jurnal yang ingin digunakan. AI dapat mendukung mahasiswa yang memiliki berbagai gaya belajar baik visual, auditori, maupun kinestetik. Perkenalkan, nama saya Putu Hema Safitadita dengan 3 digit NIM terakhir 053. AI sebagai mentor virtual dan voice assistant atau asisten suara. Voice assistant. AI sebagai voice assistant lebih menekankan pada penggunaan suara sebagai bentuk komunikasi dengan pengguna yang dalam hal ini adalah mahasiswa. Voice assistant atau asisten suara ini dapat membantu mahasiswa untuk mencari material yang mereka butuhkan di internet hanya melalui media suara saja. Selanjutnya adalah mentor virtual. Sebagai mentor virtual, kita bisa mengambil salah satu contoh AI, seperti Blackboard. AI Blackboard ini mengambil konsep dari papan tulis yang ada di dunia nyata. Sama seperti papan tulis, Blackboard AI ini juga menjadi sarana tempat materi diberikan. Perkenalkan, saya Niko Matriska Saraswati dengan 3 digit NIM terakhir 059. Di sini, saya akan menjelaskan penggunaan AI sebagai writing assistant kepenulisan ilmiah mahasiswa. Salah satu kemampuan yang sangat penting dalam pendidikan kesehatan adalah penulisan. Nah, yang menjadi tantangan adalah sumber-sumber berbahasa Inggris yang dalam kasus ini perlu memperhatikan grammar atau tata bahasa dan spelling atau ejaan. Menurut Momodova, penggunaan software pengecekan akurasi tata bahasa dan ejaan sangat penting ketika sudah tidak ada alternatif lain baik online maupun tertulis. Salah satu writing assistant yang dapat digunakan mahasiswa adalah AI Grammarly. Grammarly dapat mengidentifikasi kesalahan dalam penulisan bahasa Inggris mahasiswa. Grammarly dapat meningkatkan performa penulisan tidak hanya dengan menunjukkan kesalahan yang kita buat, tetapi juga memberikan rekomendasi untuk yang lebih baik. Grammarly mampu meningkatkan penggunaan kosakata atau vocabulary bahasa Inggris, menunjukkan parafrase yang lemah dan saran untuk memperbaikinya, sekaligus menunjukkan indikasi plagiarisme. Baik, pembahasan yang selanjutnya adalah penggunaan AI dalam automatic assessment dan personalized learning. Yang pertama yaitu AI dalam automatic assessment. AI dapat digunakan dalam membuat penugasan secara otomatis sekaligus memberikan koreksi pada soal yang telah diberikan. Salah satu platform AI yang dapat menjalankan fungsi ini adalah kejarcita.id. Melalui penggunaan platform ini, kita bisa menghasilkan kuis dengan kriteria jumlah soal dan tingkat kesulitan yang diinginkan.
Kemudian, pengajar hanya perlu memberikan link kuis kepada mahasiswa. Yang kedua yaitu AI dalam personalized learning. AI dalam personalized learning akan bisa memberikan layanan seperti asisten personal. Contoh platform yang menerapkan sistem ini seperti Duolingo dan juga Ruang Guru. AI akan menganalisis pola belajar mahasiswa, kemudian memberikan rekomendasi serta solusi yang lebih personal kepada mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Vanessa Sikinan Manampiring dengan NIM 24025111063. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai dampak positif dari penggunaan AI dalam pendidikan kesehatan. Yang pertama yaitu pemanfaatan AI dalam simulasi dan pelatihan virtual, di mana dengan adanya AI ini dapat memudahkan mahasiswa untuk mempraktikkan hasil dari pembelajaran yang telah didapatkan sebelumnya dengan bantuan pasien virtual yang digerakkan oleh AI. Yang kedua, AI dapat membantu tenaga pengajar dalam proses belajar mengajar, di mana AI ini dapat dimanfaatkan oleh tenaga pengajar untuk menganalisis data mahasiswa, menilai tugas, dan juga untuk membuat sistem pembelajaran yang lebih efektif. Yang ketiga yaitu kombinasi AI dengan VR ini dapat meningkatkan proses pembelajaran, di mana dengan adanya kolaborasi antara AI dan juga VR dapat menciptakan gaya belajar yang lebih interaktif, eksploratif, inovatif, dan juga kreatif. Yang keempat yaitu waktu belajar yang fleksibel, di mana adanya AI ini dapat mendukung proses pembelajaran jarak jauh, sehingga mahasiswa dapat belajar kapanpun dan dimanapun. Yang kelima yaitu peningkatan kualitas pendidikan kesehatan, di mana perkembangan AI yang pesat ini dapat mendukung perkembangan kurikulum pendidikan kesehatan, sehingga membantu meningkatkan kualitas dari proses pembelajaran. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya IKD Winda Brahmana dengan 3 digit NIM terakhir 055. Selain memberikan dampak positif, penggunaan AI yang kini sedang mengalami perkembangan yang begitu pesat tentunya juga akan membawa beberapa dampak negatif bagi pelaksana kegiatan pendidikan, terutama pendidikan di bidang kesehatan. Berdasarkan hasil systematic review and meta-analysis yang dilakukan oleh Salam pada tahun 2023, sekurang-kurangnya terdapat 10 ancaman yang dianalisis pada penggunaan AI jenis ChatGPT dalam pendidikan kesehatan, terutama pada bidang kepenulisan ilmiah atau academic writing. Beberapa studi lainnya juga menyampaikan tantangan yang timbul akibat penggunaan AI pada bidang pendidikan yang meliputi adanya ketergantungan terhadap AI, plagiarisme akademik, menurunnya kemampuan riset, dan berkurangnya jaminan privasi data dari pengguna. Adapun pembahasan secara mendetail tentang dampak negatif penggunaan AI tersebut akan saya paparkan dan nantinya juga akan dibantu oleh teman saya. Yang pertama, berkurangnya kualitas kepenulisan ilmiah. Penggunaan AI khususnya ChatGPT dalam pendidikan kesehatan terutama untuk kepenulisan ilmiah sangat membantu mahasiswa dalam ekstraksi ide, tinjauan literatur, dan analisis data. Namun, banyak mahasiswa menggunakan ChatGPT untuk menulis karyanya secara penuh, bukan hanya sebagai alat bantu. Ancaman terkait penggunaan AI, khususnya ChatGPT, yakni pertama, termasuk ke dalam plagiarisme, bias data, ketidakakuratan, citasi yang salah, masalah hak cipta, kurangnya orisinalitas, dan keterbatasan sumber data yang melebihi batas maksimal. Oleh karena itu, penggunaan ChatGPT harus dilakukan secara kritis dan di bawah pengawasan untuk menghindari kesalahan dan pelanggaran etika, serta meminimalisir berita hoaks. Intinya adalah berhati-hatilah menggunakan ChatGPT, terutama di bidang kepenulisan ilmiah. Terima kasih, itu penjelasan dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, saya Gusti Agung Putu Atnya Suarisdi Utami dengan 3 digit terakhir NIM adalah 057. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang dampak negatif yang timbul dari penggunaan AI pada bidang pendidikan kesehatan.
Selain adanya penurunan kualitas penulisan ilmiah, AI juga memberikan dampak negatif berupa ketergantungan. AI memberikan kemudahan dan juga mempercepat proses penulisan ilmiah. Adanya peristiwa ini akan menyebabkan mahasiswa berpikir lebih artifisial. Mahasiswa akan menjadi lebih malas dan juga lupa untuk berpikir kritis. Perlahan-lahan, AI akan mengambil alih peran kita dalam mengambil keputusan untuk diri kita sendiri. Oleh karena itu, rasa malas ini akan semakin mempersulit mahasiswa untuk lepas dari lingkaran ketergantungan terhadap AI. Selain adanya ketergantungan, ancaman data privasi juga menjadi salah satu dampak negatif dari penggunaan AI. AI memerlukan sebuah set data yang besar dan juga algoritma untuk bisa menjalankan otomatisasinya. Adanya satu saja kesalahan kecil pada algoritma besar tersebut akan membahayakan data-data yang terdapat pada set data besar tersebut. Salah satunya yang akan terdampak adalah mahasiswa, dan tidak hanya mahasiswa tetapi bisa juga instansi asal dari mahasiswa tersebut. Oleh karena itu, adanya edukasi, pemahaman, dan juga manajemen lebih lanjut untuk memanfaatkan AI secara maksimal sangatlah penting agar tidak terjadi kebocoran data dan juga penyalahan data privasi. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Perkenalkan, saya Nikomang Mahadewidiari dengan 3 digit NIM terakhir 051. Berdasarkan paparan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, penggunaan AI sebagai teknologi kecerdasan buatan kini menjadi solusi yang dianggap esensial untuk menghemat waktu dan membantu mahasiswa dalam mengerjakan tugas dan belajar. Yang kedua, pengimplementasian kecerdasan buatan AI dalam pendidikan kedokteran dapat memberi kontribusi dalam berbagai aspek seperti membuat pembelajaran lebih efektif, membantu dalam mendeteksi suatu penyakit sehingga membantu proses diagnosis, sebagai mentor virtual, asisten suara yang memungkinkan mahasiswa untuk belajar tanpa membaca secara langsung, alat penerjemah jurnal atau artikel, memberikan ringkasan jurnal. Yang ketiga, penggunaan AI dalam pendidikan kesehatan juga memiliki dampak negatif seperti berkurangnya kualitas kepenulisan ilmiah, ketergantungan, hingga ancaman privasi data pengguna. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa kedokteran sudah seharusnya mampu memanfaatkan penggunaan AI secara bijak dengan tetap mengamalkan etika dan integritas dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan sehingga dapat digunakan secara bertanggung jawab, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak dengan tetap memperhatikan keterampilan klinis, kemampuan analitis, komunikasi, manajemen data, serta pemahaman etika dan hukum yang merupakan kompetensi yang sangat penting bagi seorang tenaga kesehatan. Perkenalkan, saya Ika Pratnyana dengan NIM 065 akan menjelaskan mengenai saran. Saran untuk membaca yang pertama adalah untuk menggunakan AI dengan bijak. Membaca diharapkan untuk menggunakan AI secara bertanggung jawab, jujur, dan juga tidak melanggar hukum. Yang kedua adalah memahami keterbatasan AI. Tentu informasi yang diberikan AI belum tentu terbukti kebenaran dan juga masih bersifat bias. Kita sebagai pembaca harus memilah informasi yang telah diberikan oleh AI. Lalu yang ketiga adalah melindungi data pribadi. Pembaca diharapkan tetap dapat melindungi informasi pribadi dan memastikan platform AI yang digunakan memiliki kebijakan privasi yang kuat sehingga menghindari hal yang tidak diinginkan untuk terjadi. Lalu saran untuk institusi. Saran untuk institusi yang pertama adalah mempelajari AI dan mengetahui dampaknya. Institusi juga diharapkan mampu mempelajari AI dan dapat memantau proses perkembangan serta mempelajarinya agar mengetahui batasan-batasan AI yang ketika diterapkan tidak menurunkan kualitas dari suatu karya. Lalu yang kedua adalah menerapkan AI dalam pembelajaran. AI juga dapat membantu suatu institusi untuk mempermudah pekerjaan terlebih dalam institusi pembelajaran agar mengetahui batasan-batasan dan juga AI dapat membuat pekerjaan menjadi lebih efisien. Lalu yang ketiga adalah mengawasi penggunaan AI. Dalam suatu institusi diharapkan untuk menghindari penggunaan AI yang cenderung menuju ke arah yang negatif. Maka diperlukan pengawasan agar penggunaan AI tidak terjerumus ke arah-arah yang negatif. Sekian dari saya, terima kasih.